Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Hari ini kita akan membahas salah satu fenomena paling kontroversial di masyarakat belakangan ini ya, yaitu suatu hal yang bikin sebagian orang terhibur dan juga ada sebagian lainnya justru resah dan marah. Ya, mungkin kalian sudah bisa menebak ini soal sound horeg, suara bising dari speaker super besar yang biasanya dipasang di atas truk, terus berjalan keliling kampung sambil muterin lagu-lagu remix atau dangdut keras-keras. Kadang sampai kaca rumah bergetar dan bayi nangis karena kaget. Tapi sebelum kita langsung menghakimi atau menjudge, mari kita bongkar sama-sama apa sih sebenarnya sound horeg itu dan kenapa bisa booming banget, dan kenapa juga sekarang banyak yang menuntut supaya ini dihentikan. Jadi mari kita bahas. Apa itu sound horeg? Sound horeg itu berasal dari kata horeg yang dalam bahasa Jawa itu bisa diartikan sebagai bergetar atau mungkin berdenyut kuat. Dan nama ini juga menunjuk pada sistem audio berskala besar yang digunakan dalam berbagai acara seperti takbiran keliling, karnaval, arak-arakan, sampai mungkin hajatan. Biasanya kita bisa melihat di kendaraan bak terbuka seperti truk atau pick up yang dipenuhi dengan tumpukan speaker raksasa, kadang satu, kadang dua, tapi ada juga yang sampai lebih dari 10 subwoofer yang gede-gede banget. Lagu yang diputar pun juga bukan lagu biasa, umumnya ya remix DJ lokal, campuran dangdut koplo, reggae, house musik, dan juga kadang diselipi suara-suara klakson, sirine-sirine, sampai efek-efek ledakan. Menurut berita yang aku baca ya, suara yang dihasilkan itu bisa mencapai 100 sampai 120 desibel, bahkan bisa lebih dari itu. Buat perbandingan aja ya, suara konser musik itu sekitar 110 desibel, suara jet lepas landas 130 desibel, dan artinya suara sound horeg bisa hampir setara dengan suara jet. Tapi bedanya ya, suara itu jalan-jalan di desa. Mungkin terdengar seperti membesar-besarkan ya, tapi kalian bisa baca sendiri aja sumber referensi yang sudah aku baca. Terus pertanyaannya, kenapa banyak orang yang protes? Masalah utama dari sound horeg itu adalah suara yang terlalu keras dan tidak pada tempatnya. Banyak warga itu mengeluh karena suara itu datang tanpa permisi, dan bayangkan aja kalian sedang istirahat, atau mungkin kalian punya bayi yang sedang tidur, atau mungkin orang sakit di rumah kalian. Tiba-tiba ada suara jedak-jeduk lewat depan rumah dan semua kaca bergetar, bahkan beberapa laporan menyebutkan ada tembok rumah yang retak, genteng rontok, hingga bayi kejang-kejang karena kaget. Di media sosial ya, banyak video viral yang menunjukkan dampak buruk dari sound horeg. Salah satunya ya adalah insiden di Bondowoso, di mana speaker besar itu roboh dan menimpa penonton. Ada juga bahkan anak kecil yang terluka cukup serius dan juga harus dijahit. Belum lagi dalam beberapa acara itu ditampilkan juga ada tarian-tarian erotis yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Padahal ya di sana itu ditonton oleh banyak anak-anak. Jadi wajar kalau misalkan muncul banyak pertanyaan, apakah ini itu hiburan atau mungkin justru sudah mengganggu. Fenomena ini tuh akhirnya mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. MUI Jawa Timur sendiri itu mengeluarkan fatwa bahwa sound horeg hukumnya haram, terutama jika menimbulkan mudorot seperti kerusakan, maksiat, atau mungkin mengganggu ketenangan umum. Tapi ya perlu kalian garis bawahi, ini itu adalah fatwa wilayah, bukan nasional. Jadi belum berlaku secara umum di seluruh Indonesia. Bahkan beberapa DPRD daerah itu juga mulai bersuara, seperti di Trenggalek, pemerintah kabupaten itu sudah mengeluarkan surat edaran yang mengatur batas-batas maksimal volume dan jumlah speaker serta waktu penggunaan sound horeg itu sendiri. Jadi peraturan itu ya, volume maksimal itu ditetapkan 55 desibel untuk pemukiman dan hanya boleh beroperasi sampai pukul 10 malam. Terus lagi subwoofer juga dibatasi hanya 6 hingga 8 unit aja. Dan ini adalah langkah awal, tapi banyak daerah yang belum memiliki aturan yang sejenis. Tapi jangan menjudge dulu. Kita juga nggak bisa cuma melihat dari sisi negatifnya aja, karena di sini aku berusaha untuk melihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Ya, buat sebagian orang, terutama di desa dan pinggiran kota, sound horeg itu bukan cuma soal musik biasa,
Ini adalah bentuk ekspresi hiburan rakyat atau mungkin bahkan juga sumber penghasilan. Operator sound horeg itu bisa menyewakan sistem audio mereka untuk acara-acara lokal. Di Malang misalnya ada operator yang bisa meraup penghasilan hingga 500 juta dan dalam 1 bulan di musim Agustusan. Penyewa itu membayar antara 2 juta sampai 75 juta rupiah per acara, tergantung ukuran dan juga jumlah speakernya. Di dalam grup itu ada teknisi, sopir, perakit, sistem, kru lapangan, dan banyak lainnya yang ikut mendapat nafkah dari dunia ini gitu. Jadi ya ketika ada seruan untuk menghentikan sound horeg, sebagian masyarakat juga menganggap ini sebagai ancaman terhadap sumber rezeki mereka. Jadi pertanyaannya, ini tuh harus dihentikan total atau gimana? Menurutku tidak sesederhana itu. Melarang total sound horeg berarti juga mematikan budaya hiburan rakyat yang sudah berjalan bertahun-tahun. Tapi membiarkan begitu saja tanpa aturan juga jelas merugikan orang lain. Karena aku sendiri juga sebenarnya merasa terganggu dengan suara yang cukup keras, dan aku emang orangnya nggak suka dengan suara-suara yang bising lah. Terus kalau seperti itu, solusinya tuh gimana gitu? Solusinya ya diatur, bukan dilarang. Jadi ada beberapa usulan solusi dari para ahli dan juga komunitas sound horeg sendiri, ya diantaranya kayak zonasi khusus untuk acara sound horeg. Misalnya ya kayak di lapangan desa yang jauh dari pemukiman warga. Terus lagi juga ada batasan volume maksimal dengan pengawasan teknis dari aparat desa atau mungkin masyarakat sekitar. Dan juga jam tayang yang masuk akal, misalnya kayak maksimal pukul 10 malam. Atau mungkin edukasi teknis untuk operator tentang resiko kerusakan pendengaran, keselamatan panggung, dan juga tata suara yang mungkin sedikit agak lebih baik. Dan yang terakhir adalah peningkatan etika acara agar tidak menampilkan hal-hal yang tidak pantas untuk umum. Ya, sepertinya kalau misalkan semua pihak mau duduk bareng, sebenarnya bisa dicari titik tengah yang adil. Hiburan jalan terus, warga juga tenang, dan juga tidak mematikan rezeki untuk orang-orang yang sudah bekerja di dalamnya. Untuk menutup ini ya, menurutku sound horeg itu adalah potret budaya rakyat yang unik. Ada sisi hiburan, ada juga sisi keresahan. Ada yang mencari rezeki, tapi juga ada pula yang merasa terganggu. Tujuan dari pembahasan ini tuh bukan untuk menjatuhkan siapapun ya, tapi justru untuk mendorong dialog agar semua pihak bisa didengar. Yang penting bukan siapa yang paling keras suaranya, tapi siapa yang paling bijak menyuarakan kepentingan bersama. Hiburan itu menurutku hak semua orang ya, tapi kenyamanan dan keselamatan juga tidak boleh diabaikan. Jadi ya intinya kita nggak boleh egois untuk memutuskan pilihan. Ya mungkin itu aja lah ya. Terima kasih udah nonton ini sampai habis. Kalau misalkan kamu setuju bahwa fenomena seperti ini harus dibahas dengan kepala dingin, silahkan kalian like dan juga share video ini. Dan sampai ketemu lagi di konten El Kasus berikutnya. Jadi ya kalian share aja video ini ke teman-teman kalian yang main sound horeg. Ya itu aja lah. Bye bye.